Oke. Nah, untuk writing sendiri kan kita nanti bakal memiliki dua part ya. Satunya untuk part satu, satunya lagi itu tuh untuk yang part kedua, tas dua. Kalau untuk masalah ke penilaiannya sendiri, penilaian di sini tuh sebenarnya kurang lebih cukup mirip sama kayak speaking kemarin ya, di mana untuk benar salahnya sendiri dia tuh mungkin lebih diarahkan sama ini sih, bagian GRA. Karena kan kalau ngomongin masalah GRA, teman-teman tuh lebih diarahkan sama formula ya biasanya kalau berkenaan sama grammar. Ini harusnya pakai present simple, rumusannya begini. Ini seharusnya pakai past tense, rumusannya begini. Jadi ada beberapa bentuk yang benar salahnya itu tuh lebih mengikat dibandingkan ke aspek-aspek penilaian yang lainnya. Cuma kalau ngomongin masalah LR, terus ada lagi koherensi kohesi, ada lagi total achievement, poinnya lebih ke apakah mungkin ada bentuk ataupun ada susunan yang emang kita lebih disarankan untuk menggunakan, lebih ke situ. Terus kalau ngomongin masalah masing-masing poinnya sendiri, pertama ada task achievement, ada yang bilang sebagai task respon, ada yang bilang sebagai task achievement. Inti utamanya adalah apakah kita sudah berhasil untuk menyampaikan main features dari ilustrasi yang disediakan. Karena kan kalau untuk task 1 sendiri, teman-teman di sini diarahkan untuk pengerjaan yang akademik ya. Di mana akademik itu tuh bakal dilihatin, ini loh kita punya data. Misalnya berbentuk tabel. Ini bisa juga berupa proses atau mungkin berupa pie chart. Macam-macam banget. Dan bagaimana cara kita untuk memberikan highlight, main point dari setiap ilustrasi itu kayak apa. Setelah kita mengetahui main point-nya bagaimana, kita nanti itu juga diharapkan untuk memberikan overview yang cukup jelas untuk tren yang ada di dalam ilustrasi, perbedaannya, perbandingannya, atau mungkin total stage-nya seperti apa. Terus ada lagi nih, accurate detail. Jadi maksudnya accurate detail di sini ini teman-teman lebih ke kalau kita sampaikan ya bahwasanya oke, kategori A itu tuh dia termasuk yang memiliki angka paling tinggi. Terus yang B nih dia tuh yang paling rendah, yang C itu tuh apa, yang D itu tuh apa. Fokus utama untuk pengelompokan nanti, utamanya di paragraf body ya berarti. Kita itu tuh bukan cuma masalah, oke dia itu tuh yang paling tinggi, paling rendah. Tetapi paling tingginya ini, dia itu tuh punya angka berapa? Paling tinggi yaitu 50%. Paling rendah yaitu 5%. Sehingga accurate detail di sini utamanya bakal teman-teman butuhkan, utamanya untuk fungsi paragraf body. Sedangkan yang terakhir, untuk jumlah katanya sendiri itu minimal kita diharapkan menuliskan 150 kata. Cuma kalau maksimal itu tuh ada referensi yang menyarankan jangan sampai lebih dari 160 atau mungkin jangan sampai lebih dari 170. Karena fokus utamanya untuk kita menuliskan isi itu tuh bukan ke banyak-banyakan jumlah kata terus kita nilainya lebih tinggi tuh enggak ya. Tapi dari jumlah kata sekian, terus untuk waktu pengerjaannya itu tuh 20 menit, kita sudah berhasil memberikan highlight utama, ngomongin masalah main features apa aja, dan juga perbandingan mereka. Ini untuk fokus utama dari task achievement. Kemudian yang kedua, koherensi sama kohesi. Fokus utama koherensi itu tuh lebih ke bagaimana kita membagikan poin-poin itu ke dalam paragraf-paragraf yang sesuai. Support your areas into paragraphs. Jadi, ini adalah poin utamanya ya, teman-teman. Dan setiap paragraf harus memiliki inti utama yang cukup jelas. Misalnya, untuk paragraf introduction, dia itu tuh harus terdiri dari parafrase dan overview. Terus ada lagi nih, body 1, trennya apa, body 2, trennya seperti apa. Sehingga harapannya teman-teman itu tuh berhasil untuk memberikan penjelasan ke dalam essay kita, tapi paragraf-paragrafnya itu tuh udah harus tahu fungsinya buat apa-apa satu sama lain. Sedangkan kohesi. Kohesi di sini nih lebih mirip sama cohesive devices ya, yang kemarin itu sempat kita bahas bareng. Ini nih, transisi untuk masuk ke body, turning into details. Atau mungkin untuk menggunakan bentuk konklusi. Bisa kita sampaikan to conclude, nanti di belakang untuk writing task 2 utamanya. Terus ada lagi nih, untuk informasi antara satu poin ke poin yang lain yang bertolak belakang. Mungkin kita sampaikan instruction first, however, otherwise, itu tuh juga bisa. Sehingga fokus utamanya di sini tuh lebih ke setelah teman-teman udah mengetahui main poinnya ada apa aja, bagaimana cara kita melaporkan antara satu inti ke inti yang lain, biar nanti itu tuh lebih maksimal dan mudah untuk kita ikuti.
Itu ini untuk yang koherensi sama kohesi ya. Kemudian untuk LR, masalah variasinya tuh LR di sini juga kurang lebih sama kayak kemarin waktu kita membahas yang speaking ya. Jadi bagaimana cara kita tuh untuk memiliki wide range of variety in vocabulary sehingga kita disarankan untuk menggunakan sinonim, parafrase-parafrase untuk kalimat-kalimat yang dirasa ini nih kok intinya sama ya, aku pakai increase, increase, increase lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan biar itu tuh lebih bervariasi gitu. Sehingga fokus utama ini tadi itu tuh bisa teman-teman garis bawahi dan bisa dimaksimalkan agar tidak ada informasi yang redundant. Terus kalau aspek yang lainnya ya, karena ini kan disampaikan secara tertulis, spelling words itu tuh juga cukup dipermasalahkan. Di misal, kalau teman-teman tuh mengatakan kategori di ketik gitu, kategori ini ternyata Y di belakangnya aku isiin pakai I. Ini kan termasuk typo ya, termasuk misspelling ya. Nah, nanti bakal masuk ke penilaiannya spelling words yang kurang tepat. Jadi harapannya untuk spelling words di sini, teman-teman bisa lebih berhati-hati dan nanti itu tuh akan masuk sama pemilihannya untuk ke LR. Terus sama yang terakhir nih GRA. Kalau ngomongin masalah GRA kurang lebih sama juga ya kayak kemarin. Kalau kita misal sering atau bahkan 100% menggunakan bentuk kalimat simple, ini nih cukup sulit untuk mengangkat band score dari GRA-nya teman-teman di writing. Entah yang tas 1, entah yang tas 2, harapannya kita bisa menggunakan atau bahkan cukup fleksibel untuk menggunakan kalimat kompleks, compound, atau mungkin jenis kalimat advance lainnya. Nah, itu nih. Kalau ngomongin masalah struktur kalimat sama grammar kan perbedaannya teman-teman udah tahu ya. Cuma selain dari dua aspek itu, di sini teman-teman juga bakal dinilai dari punctuation. Titik komanya diperhatikan, huruf kapitalnya diperhatikan. Sehingga kalau aku salah menggunakan titik koma ataupun huruf kapital, nah yang kena itu tuh dari GRA-nya. Gitu. Ini untuk penilaian secara umum ya. Dan ngomongin masalah angka tuh gini sih. Sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kalau ngomongin masalah nilai itu tuh lebih dermawan kita di speaking dibandingkan untuk ke writing ya. Karena kalau misal teman-teman tuh udah baik nih dari segala-gala aspek. Ini udah oke, yang ketiga ini juga udah oke, grammarnya udah aman juga, cuma kita masih 100% menggunakan kalimat simpel, mentok-mentok itu tuh kita mungkin dapat 5 ataupun 5,5. Sehingga untuk tipsnya buat writing sendiri, setelah kita mengamankan segala-gala aspek ini, teman-teman udah kuasai basicnya, nanti aku sarankan teman-teman untuk membiasakan menuliskan kalimat kompleks, compound, atau bahkan ke bentuk yang advance. Bisa aja nih, kita tulisin kalimat yang termasuk adjective clause, atau mungkin adverb clause. Ada lagi itu tuh bentuknya kayak ketambahan-tambahan kayak subjunctive mood, atau mungkin inversi. Sehingga variasi yang kita gunakan itu tuh masuknya yang cukup advance. Gitu. Ini untuk tambahannya buat teman-teman dari penilaian. Terus kita lanjutin nih. Untuk tipe-tipe dari writing task 1. Jadi untuk writing task 1 di sini, kita mendapatkan dua tipe pembagian utama ya klasifikasinya. Satu itu tuh emang masuknya yang ke numerikal, berhubungan sama angka-angka kayak di tabel, bar, pie chart, ada line, ada lagi itu tuh bentuknya kayak mix di sini. Ada lagi itu tuh bentuknya yang non-numerikal, untuk struktur kalimat nih, maps, ada lagi proses, ada lagi cycle. Sehingga karena setiap penjelasan di sini nanti kan kita harus tahu juga ya, ini tipenya maps. Tipe maps itu tuh punya perintah apa-apa-apa, poin utama yang harus kita highlight bagaimana, ya udah ini adalah laporan kita dan disampaikan secara struktural, dilihatnya dari situ. Ini susunannya gimana nih, kasih deskripsi, perbandingan, atau mungkin dikasih ke laporan satu ke laporan yang lainnya, ya udah fokusnya ke situ. Cuma kalau teman-teman nanti misalnya mengerjakan tipe-tipe soal yang masuk ke numerikal kayak gini ya, ini nih fokus utamanya biasanya lebih ke pelaporan data. Misal, ini kategori A, kategori yang paling tinggi yaitu 50%, perbandingan sama kategori B begini, kelipatan datanya seperti ini dan seterusnya. Sehingga karena sifat dari numerikal dan non-numerikal itu tuh beda banget, harapannya kita berhasil mengetahui masing-masing itu tuh punya mungkin tambahan atau mungkin highlight utama macam apa yang emang bakal disarankan di situ. Gitu. Terus selain dari tipe-tipe soal, kita bakal masukin juga untuk ke perkembangan dari
tipe isinya sendiri ya, susunan macam apa yang harus kita tuliskan. Terus kalau untuk isinya dari Kak Asri, oh iya Kak, besok bisa lebih on time lagi ya untuk join ke kelasnya. Kalau untuk ke pengembangannya dari writing task 1 sendiri, yang pertama, teman-teman bisa menuliskan paragraf introduction. Paragraf introduction di sini tuh terdiri dari 2 komposisi ya. Satu untuk parafrase soal, terus nanti itu bakal diikuti sama paragraf untuk bagiannya overview. Ini satu paragraf yang sama. Terus untuk paragraf yang kedua, nanti teman-teman bakal diharapkan untuk menuliskan body 1, paragraf yang ketiga ini berisi body 2, terus untuk yang sifatnya itu tuh optional, kita bisa menuliskan paragraf body 3 dan juga untuk ke conclusion. Jadi jawabannya sendiri nih teman-teman dari bentuk kayak introduction, terus ada lagi body paragraph, conclusion. Di sini teman-teman tuh bakal dilihat berdasarkan perkomposisinya. Kayak parafrase soal, ya udah, ini perkenalannya soal apa, ngomongin aspek apa yang ada di mana, setting waktunya itu tuh kapan, kita sampaikan apa adanya. Terus kalau overview ini lebih ke meng-highlight poin utama apa yang bisa kita garis bawahi dari situ. Terus kalau untuk yang body ya, body paragraf ini harus kita bagi ke dalam 2 sampai maksimal 3 paragraf aja untuk menunjukkan groupingnya. Kita tuh melakukan grouping berdasarkan apa. Terus untuk yang terakhir ya, conclusion. Sifat dari conclusion ini, dia itu tuh bisa teman-teman hilangkan, nggak usah kita tuliskan, kalau kita udah menuliskan overview. Karena kalau dilihat dari fungsinya, overview ini kan kayak kasih highlight utama ya. Ini intinya mau kasih data terbesarnya oleh paragraf yang mana, oleh kategori yang mana. Yang paling kecil oleh kategori yang mana. Inti dari overview ini tuh udah mewakili dari fungsi conclusion itu sendiri. Sehingga kalau kita udah menuliskan overview, di bawah konklusinya itu tuh nggak usah kita sampaikan. Gitu. Ini untuk arahan dari susunan typing task 1 sama seperti yang aku sampaikan ke chat Zoom. Terus kalau untuk materinya dari introduction sendiri, di introduction ini sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya, pasti kan bakal ada perkenalan soal ya. Misalnya nih, the chart below shows the changes in 3 different areas of crime in Manchester City Center from 2003 to 2012. Di sini kita memiliki beberapa fungsi yang bisa kita ingat-ingat ya, selalu muncul. Misalnya kayak ini perkenalan jenisnya itu tuh cat yang seperti apa, biasanya bakal diperkenalkan nih, oke ini ngomongin line, ngomongin proses, ngomongin masalah apa, biasanya bakal diperkenalkan. Terus untuk jenis informasi yang diangkat, misalnya di sini kita ketemu areas of crime. Ya udah, ini jenis dari tambahan-tambahan yang emang ngomongin masalah jenis-jenis dari kejahatan. Ini topiknya. Terus juga cukup umum untuk kita temukan ada setting lokasi, ada juga itu tuh setting waktu. Sehingga kalau teman-teman nanti itu mendapatkan soal yang emang memiliki aspek-aspek di sini, jangan sampai ada satu aspek pun yang ketinggalan untuk kita parafrasekan ke bentuk yang baru. Misalnya nih, dari bentuk barusan ya, diganti jadi kayak gini. The Landgraf displays alterations for burglary, car theft and robbery in the center of Manchester between 2003 and 2012. Ini kita sampaikan apa adanya. Terus kalau untuk perubahannya sendiri, cari sinonimnya bisa teman-teman cek di sini, kayak changes, alterations. Terus ada lagi untuk from. From ini kan gadingannya sama to ya, harus nih. Terus kita ganti ke bentuk between sama and, dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini tadi, harapannya kita tidak ketinggalan ataupun kita tidak kelewatan untuk memparafrase aspek-aspek yang emang wajib dan emang diperkenalkan oleh soal aslinya. Sedangkan kalau ngomongin masalah kerangka ya, kerangkanya bisa teman-teman pilih nih dari beberapa yang disampaikan di sini. Misalnya untuk awalannya nih, a glance at the chart provided reveals the alterations for burglary, car theft, robbery, dan seterusnya. Awalan-awalan seperti ini, harapannya itu tuh bisa membuat kita lebih terbiasa untuk kenal dan familiar menggunakan kalimat-kalimat yang lebih advance. Sedangkan selain parafrase soal nih, kita bakal lanjutin sama overview. Overview ini bakal menjawab sebuah soal yang mengatakan untuk memberikan summary dari informasi yang ada pada ilustrasi itu sendiri. Sehingga harapannya untuk overview nanti itu tuh kita berhasil kasih highlight, oke, intinya itu tuh ada tren data kenaikan dimiliki oleh siapa,
ada tren data penurunan dimiliki oleh siapa yang bisa teman-teman awali sama kerangka di sini nih. Misalnya kayak one particularly interesting fact highlighted by the figure is that bla bla bla, atau it is evident that bla bla bla. Ada versi transisi singkatnya itu tuh kayak overall, bla bla bla, in general, bla bla bla. Ini bisa teman-teman gunakan untuk aplikasi awalan dari overview. Terus kalau untuk analisis ya, kita tuh misalnya mendapatkan soalnya seperti ini, di mana bergeri berwarna kuning, awalnya kan dia itu tuh sekitar hampir 3.500-an. Terus ini tuh sekitar 3.800-an, turun sangat jauh sampai di titik angka 1.000, terus naik dikit dan seterusnya. Berarti di sini, untuk bergeri bisa kita katakan dia memiliki tren data decreases dramatically. Ini untuk tambahannya decreases dramatically. Terus untuk yang kedua nih dari car theft warna merah, sekitar 2.300-an ya, 2.200-300-an ada yang mengalami kenaikan penurunan, cuma at the end dia mencapai hampir di 3.000. Berarti intinya di sini tuh car theft increases, memang ada kenaikan, tapi pelan-pelan yaitu ke steadily. Sedangkan yang terakhir nih, dari robbery, awalnya itu tuh sekitar 500, terus ada kenaikan sedikit, penurunan dikit juga, at the end itu tuh tetap sama di angka 500. Di sini kita mengatakan bahwasanya robbery remains steady throughout the period. Jadi harapannya kalau teman-teman tuh mendapatkan soal yang memiliki beberapa kategori ya, mau kategorinya cuma 2, cuma 3, atau bahkan 7. Di sini nih kita bisa mengetahui masing-masing kategori itu tuh punya tren data yang seperti apa. Sehingga nanti kalau kita udah tahu nih, oke, inti utamanya itu tuh ternyata seperti barusan. Kita nanti bakal meng-highlight inti utama di sini ke dalam laporan kalimat-kalimat. Salah satunya, contohnya bisa teman-teman cek di bagian bawah. Misalnya nih, the most noticeable trend is that the burglary fell dramatically over the period. Car theft fluctuated until 2008, upon which it was steadily, whereas the number of robberies remained relatively stable between 2012. Ini salah satu contoh untuk kasih overview. Overview-nya itu tuh nggak wajib. Teman-teman harus kasih penjelasan setiap kategorinya ya. Misalnya nih, A mengalami kenaikan, B mengalami penurunan, C ini fluktuasi, yang D ini mengalami kenaikan, yang E ini masuknya untuk fluktuasi, yang F ini masuknya ke apa. Dia tuh nggak wajib kok, harus teman-teman sampaikan per kategorinya kayak apa. Cuma kalau di antara sekian banyak, kalau kita punya kategori yang banyak dalam satu nomor yang sama, teman-teman tuh bisa comot 1 poin ataupun 2 poin di antara sekian banyak ini. Misalnya nih, kategori yang mengalami kenaikan yaitu kategori A dan C, sedangkan sisanya mengalami penurunan. Itu tuh juga boleh, gitu ya. Cuma kebetulan pada contoh kali ini kita kan cuma memiliki 3 kategori aja dan dia tuh punya tren data yang sendiri-sendiri, beda-beda, kita bisa sampaikan dalam bentuk yang seperti barusan. Terus ada lagi nih, yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti mengerjakan overview. Overview ini kan kita bakal meng-highlight inti utamanya kayak apa ya, dan datanya bagaimana. Tetapi jangan sampai kita menuliskan informasi yang masuk ke informasi data detail. Maksudnya data detail itu gimana sih? Misalnya ya, ini nih burglary itu tuh fell dramatically over the period sampai di angka 1.000. Car theft nih sampai di angka 3.000. Terus ada lagi robberies ini sampai di angka 100 misalnya. Informasi kayak barusan tidak boleh teman-teman sampaikan untuk bagian overview ataupun bagian conclusion. Karena detail data kayak aku bilang, 10%, 2.000, 3 juta, 10.000, berapapun itu, ini kan termasuk ke informasi paling mendetail yang akan kita sampaikan untuk paragraf body di bawahnya. Kalau untuk yang bagian sini, hanya tren datanya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau bandingkan sama film ya, filmnya yang emang ditayangkan secara full, itu tuh masuk ke body. Cuma di sini tuh kita menuliskan kayak trailernya. Trailer, teaser film, bahwasanya ini tuh menceritakan seorang anak yang harus berpetualang mencari bla 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 di hutan belantara ketika ini untuk mencari bla bla bla. Nah, kita cuma kasih tahu itu aja. Cuma di dalam trailer ini kan nggak mungkin ya kita mendapatkan plot twist atau rahasia yang baru terkuak atau mungkin hal-hal yang emang sangat mencengangkan barangkali.
Nah, sama sekali nggak kita dapatkan di bagian trailer, cuma garis besarnya aja, intinya jalan ceritanya kayak apa. Ini juga berlaku sama untuk di bagian si summary-nya atau di overview ya. Ini tuh intinya punya tren data seperti apa, cuma tidak boleh kita tambahkan data detail. Gitu. Ini untuk yang conclusion untuk tambahan overview ya. Terus untuk paragraf body. Paragraf body ini nanti kan bakal kita bagi sekitar 2 sampai 3 paragraf yang awalannya bisa teman-teman gunakan tambahan seperti ini. Terus kalau untuk salah satu pengelompokannya bisa teman-teman cek kayak contoh barusan ya. Kayak soal consumption of fast food by Australian teenagers. Di sini kita mengetahui bahwasanya pizza itu tuh warna biru, awalnya titik ini naik sampai terakhirnya itu tuh mencapai posisi yang kedua. Terus untuk yang hamburger warna hijau lime, kita ketemunya bagian sini sampai terakhirnya naik, dia tuh mencapai posisi yang pertama. Terus untuk fish and chips, awalnya dia tutup posisi yang pertama, terus mengalami penurunan sampai di posisi yang terakhir. Berarti kalau kita tuh mau melakukan pengelompokan body, pasti kan ada kategori-kategori yang punya tren data yang sama. Contoh nih, ini nih, fish and chips, dia itu tuh satu-satunya kategori yang mengalami penurunan. Oke, dia masuk ke satu body aja. Terus untuk pizza sama hamburger, keduanya kan sama-sama mengalami kenaikan. Oh ya udah, dia akan kita sampaikan untuk satu kelompok body yang sama bagi yang memiliki tren kenaikan. Berarti dari 3 kategori ini, karena kita mendapatkan 2 tren data, kita bakal mengelompokkan ke dalam 2 kelompok grouping juga. Kalau kita mau sampaikan ke dalam bentuk isi lengkap tuh modelnya kayak gini nih. Ini parafrase, ini untuk overview, ini adalah kontennya body 1, ini adalah kontennya body 2. Untuk yang body 1 nih kita baca dulu ya. In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25-year time scale to finish at just under 40. Ini adalah body 1 yang punya tren data penurunan, sehingga yang kita sebutkan, yang kita jelaskan itu tuh cuma fish and chips. Detailnya ada kenaikan kayak apa, angkanya itu tuh ada 100, ada 40, ya udah kita sampaikan, tapi terkhusus untuk yang punya tren data penurunan. Terus kalau untuk yang body 2 ya, in sharp contrast to this, teenagers ate the other 2 fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1999 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers as the occasions they were eaten increased sharply throughout the 1970s and 1980s, exceeding that of fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year. Nah, untuk body 2 itu tuh fokusnya untuk kategori-kategori yang emang punya tren data kenaikan. Berarti ya udah kita fokusnya pizza tuh bagaimana, kemudian hamburger itu tuh kayak apa, fokusnya seperti ini. Gitu. Ini tuh tambahannya buat teman-teman ya. Jadi waktu kita menuliskan writing-nya ini kan bakal kita bagi nih body-bodinya. Mungkin mau dibagi ke dalam 2 paragraf berbeda, atau mungkin berdasarkan 3 paragraf berbeda. Cuma dilihat dulu, kita tuh mau mengelompokkan berdasarkan tren data apa, groupingnya kayak apa. Gitu. Ini yang perlu teman-teman ketahui untuk writing tas 1 ya. Terus kalau untuk tugas hari ini, hanya bagian parafrase dan juga untuk overview. Cuma kalau untuk yang body-body ini lebih ke kayak mengetahui konsep utamanya ya, aplikasinya akan kita aplikasikan untuk besok-besok. Terus kita lanjutin. Yang conclusion. Conclusion ini bakal muncul kalau teman-teman itu tuh tidak menuliskan overview. Jadi pilih salah satu ya. Overview aja. Kalau udah ada overview, kita nggak usah menuliskan konklusi. Kalau teman-teman tidak menuliskan overview di sini, nanti kita wajib menuliskan konklusi. Inti utama konklusi itu tuh sebenarnya kayak additional information yang cukup penting untuk tren data secara keseluruhan. Cuma pada kalimat-kalimat sebelumnya, ini masih belum disampaikan oleh paragraf yang awal-awal. Gitu. Ini untuk tambahannya untuk ke kerangka-kerangka yang bisa teman-teman gunakan. Sedangkan
Untuk aspek yang lain kayak grammar ini utamanya untuk masa tenses ya. Jadi kayak kita memilih past tense, present, ataupun future. Itu tuh kita bisa lihat dari setting waktu soal. Kalau setting soalnya itu tuh emang di masa lalu, kayak tahun 1964, 1980. Nah, laporan data jelas kita akan sampaikan dalam bentuk past tense. Terus kalau yang kedua nih, present. Present ini biasanya dia memiliki soal yang tidak menyebutkan setting waktunya kapan, sehingga bakal dianggap sebuah fakta gitu ya. Atau mungkin kita ketemu soal-soal yang arahnya itu tuh lebih ke repetisi. Aku pernah ketemu soal itu tuh soal suhu lingkungan. Dia bentuknya line graph, kalau nggak salah itu tuh satunya di Australia, terus UK, satunya lagi itu tuh US gitu kalau nggak salah. Ini nih waktu awal dia datanya ini untuk yang Januari, Februari, Maret sampai terakhirnya Desember ya. Karena tidak ada setting waktunya, cuma ini kita mengetahui suhu-suhu kayak gitu kan pasti repetisi nih. Nah, kita bakal sampaikan dalam bentuk present simple. Cuma yang terakhir dari future di sini sering banget kita sampaikan dalam bentuk laporan kayak will, going to, ada lagi kayak shall ya. Padahal sebenarnya bisa loh kita sampaikan dalam bentuk present simple asalkan ada indikasi di masa depan modelnya seperti apa. Ini untuk yang tensesnya. Terus ini untuk aplikasinya. Sedangkan kalau untuk bentuk yang lain kayak preposisi itu tuh ini teman-teman pasti juga udah tahu ya. Basic-basicnya udah teman-teman kuasai pasti. Boleh dicek di atas. Terus ini linking words. Utamanya kalau untuk soal-soal sequencing nih teman-teman. Nanti di belakang kan kita juga ada ya tipe soal proses. Satunya lagi itu tuh untuk yang cycle. Jadi ini awal mulanya itu tuh kayak apa, tengah-tengahnya itu tuh kayak lalu, kemudian setelah itu sama yang terakhir nih untuk yang terakhir banget, finally, akhirnya, to conclude, dan seterusnya. Utamanya bisa teman-teman gunakan untuk yang proses sama ada lagi yang cycle. Cuma bentuk yang lainnya sih, kalau misal mau dibawakan ke tipe soal yang lain, termasuk untuk yang Ratintas 2 itu juga bisa di beberapa kasus. Ini untuk trennya juga sama seperti yang disampaikan sebelumnya ya, kayak tren kenaikan, penurunan, atau yang stabil, atau bahkan yang fluktuasi, bisa teman-teman laporkan dengan penggunaan yang cukup beragam. Jadi jangan sampai nih, pokoknya kategori A increase, kategori yang C increase juga, yang E kategorinya increase lagi. Kan redundant. Padahal bisa nih teman-teman gunakan dengan variasi yang lainnya. Kayak bentuk verb kayak apa, ini juga bentuk verb untuk yang penurunan, ini untuk yang stabil, ini untuk yang fluktuasi kayak oscillate atau mungkin volatile bisa teman-teman gunakan. Cuma kalau untuk tambahan di sini harapannya bisa teman-teman gabungkan sama degree and speed. Jadi kalau kita menyampaikan dalam bentuk verb seperti barusan ya, harapannya ini bakal kita gabungkan sama tambahan adverb. Misalnya rise dramatically atau mungkin rise slightly untuk menunjukkan tren datanya itu tuh memiliki kenaikan yang gimana, kenaikannya dikit aja atau mungkin banyak. Cuma kalau nanti kita sampaikan dalam bentuk noun ini tadi itu bisa teman-teman gabungkan sama kelas kata adjektif ya. Dramatic, rise, a significant, a growth misalkan. Kita menggunakan bentuk yang seperti barusan. Untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, lebih precise, tren datanya itu tuh nggak cuma kita sampaikan, oke, A mengalami kenaikan, B mengalami penurunan, C lagi mengalami penurunan. Kita biar lebih maksimal untuk kasih informasi penurunan jenis apa yang bakal kita highlight di situ. Gitu. Ini untuk tren datanya. Terus ini penjelasan kayak aplikasi-aplikasi tren data, bisa teman-teman baca di rumah. Ini untuk contoh-contohnya essay. Terus ini untuk latihannya juga. Ini nih untuk penggunaan yang kita gunakan di kelas ya teman-teman. Jadi ada 3 paragraf yang wajib. Satu untuk paragraf introduction, terdiri dari parafrase soal, ini ngomongin masalah apa. Terus diikuti sama summary atau diikuti sama overview ya di sini. Overview, it is evident that bla bla bla. Ini akan disampaikan dalam satu paragraf yang sama. Jadi pada paragraf introduction, kita punya 2 kategori, punya 2 inti, parafrase dan juga untuk ke overview. Cuma untuk bagian body di sini tuh bisa ya teman-teman bagi ke dalam 2 atau mungkin ke dalam 3 paragraf body, tinggal kita mau melihat ini nih mau dikelompokkan berdasarkan apa. Terus kalau untuk bentuk yang lain, graph over time.
Jadi ini tuh untuk masuknya ke tipe yang ke arah tipe ini ya, bar. Salah satunya untuk aplikasi untuk mendownload kayak ActiveX, Java, ada lagi Map. Ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai referensi utama. Untuk paragraf introduction kita memiliki dua komposisi. Satu kalimat untuk parafrase, satu kalimat untuk overview. Intinya kayak apa. Terus kalau untuk body, sama seperti sebelumnya, kita bakal sampaikan berdasarkan 2 atau mungkin 3 kelompok body ya. Kalau dalam kasus kali ini, kita mendapatkan 2 kelompok body dengan body 1. Untuk kelompok data terbesar, termasuknya ActiveX sama Java ini kan dia selalu yang posisi 1 sama 2 ya. Ini ActiveX nih warna biru. Ini. Semuanya ternyata masuk untuk ke posisi yang pertama. Terus untuk yang kedua dari Java, warna ungu dia itu selalu dalam posisi yang kedua. Sehingga untuk pengelompokan kali ini, body 1 itu tuh untuk data-data yang emang dia lebih besar, sedangkan untuk yang di bagian body 2, net ini selalu dalam posisi yang paling bawah. Ya udah kita sampaikan di sini. Gitu. Ini untuk penjelasannya dari contoh keseluruhan isi nanti, kita harapannya bisa seperti ini ya. Cuma kalau untuk tugasnya teman-teman sekarang, cuma fokus ke paragraf introduction dulu. Terus contoh-contoh yang lain, ini untuk contoh yang tidak memiliki overview, tetapi wajib memiliki paragraf conclusion. In general, stands out ini untuk pada tambahan-tambahannya. Terus yang bagian sini tuh ini masuk untuk ke latihan-latihannya. Nah, ini untuk materi kita sejauh ini nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke latihan gimana? Apakah penjelasannya bisa diterima atau mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu?